Oke, boleh dihidupkan dulu kameranya, Mas? Iya Kak, Nah, gini nih, seru. Baik, selamat pagi, Mas. lagi Dengan siapa saya berbicara? eh, kenalan dulu ya Kak ya. Oh iya, Jadi perkenalkan nama saya Brian Fazri Hernando, bisa dipanggil Brian. Brian. Oke, Mas Brian ya. Baik, Ya, sebelumnya saya juga izin memperkenalkan diri nih, Mas. Saya Nova Lina, dan di sini saya sebagai konselor yang akan mendampingi Mas Brian, mendengarkan cerita dari Mas Brian ataupun keluhan yang Mas Brian ingin ceritakan ke saya, seperti itu. Mas Brian, bagaimana kabarnya hari ini? puji Tuhan baik Kak. Baik ya. Tapi saya melihat nih ada kayak dari raut wajahnya mungkin sepertinya ada yang pengen yang menjanggal di hatinya mungkin sehingga membuat pikiran Mas Brian itu kemana-mana dan uh, ya hal itu membuat Mas Brian selalu kepikiran dan kepikiran gitu ya. Uh, Iya, Baik, mungkin sebelumnya Mas Brian pernah melakukan konseling ke psikolog? belum sih Kak. Oh, belum ya. Oke, jadi ini perdana ya, Mas ya? Iya, Iya. Oke, jadi sebelumnya itu saya beritahu dulu ya, Mas, bahwasanya konseling itu adalah interaksi antara konselor dengan konseli, di mana itu mengembangkan suatu potensi atau memecahkan suatu permasalahan dari yang klien rasakan seperti itu. Nah, di dalam konseling ini ada 3 asas. Yang pertama, itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti di mana Mas Brian itu bisa terbuka tanpa ada yang ditutupi kepada saya sebagai konselor Mas Brian ya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yaitu di mana klien itu bercerita tanpa adanya paksaan dari konselor tersebut gitu ya Mas Brian. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi di mana cerita ataupun unek-unek ataupun segalanya yang diungkapkan oleh klien itu aman secara data-data. Seperti itu ya Mas Brian, apakah sudah dipahami? Baik, iya bagaimana Kak. Mas Brian? Silahkan. Eh, bentar ya Kak, saya izin itu dulu apa nah, nyalain AC dulu bentar. Oke, baik. Iya Kak, panas di Jogja soalnya Kak. Oh, sekarang lagi di Nah Jogja. jadi saya iya Kak di Oh, Jogja, saya orang Jogja. oh iya. Baik, Mas. Boleh. Iya jadi eh, mungkin itu ya Kak ya, saya cerita dulu. Dan sekarang itu apa anak muda sekarang, khususnya yang kita udah kuliah itu kan biasanya eh, ada istilah insecure kayak gitu kan. Nah di sini apa ya, beberapa minggu yang lalu saya sempat insecure karena apa ya, waktu masuk kuliah online ini itu banyak teman-teman yang kayak apa melakukan kegiatan misalkan ya apa belajar bareng kayak gitu kan. Nah terus habis itu apa saya kayak ngerasa nggak punya teman gitu, jadi saya kayak ya ampun kok kayak gini banget gitu loh, apa teman-teman di kampus saya itu kayak nggak mau berteman sama saya kayak gitu kan. Cuman padahal itu apa saya tuh mau berteman sama siapa aja gitu, saya nggak pernah pilih-pilih teman. Cuman kok apa beberapa minggu yang lalu tuh saya kayak nggak dianggap gitu sih Kak. Terus apa setelah beberapa hari kemarin itu tiba-tiba teman-teman tuh pada datang gitu, terus pada ngechat gitu kan, halo Bri apa kabar kayak gitu. Nah padahal apa di situ kayak
Ya awalnya sih nggak ngerasa ada apa-apa ya, cuman kok makin lama makin kesini makin banyak baca ternyata itu mereka tuh soal UTS kayak gitu kan. Nah, terus awalnya udah nggak ada temen, terus habis itu pas ada temen mereka cuma tanya masalah UTS doang kayak gitu. Jadi di sini saya ngerasa insecure terus, atau mungkin mereka nggak nyaman gitu, kayak gitu sih Kak. Oh, jadi Mas Brian itu merasa kayak belakangan ini Mas Brian hmm, sedikit mempunyai teman karena rasa insecure itu, terus tiba-tiba teman Mas Brian itu datang pada saat dia ada maunya aja, pas ada saat mau ada butuhnya doang. Seperti itu ya Mas Brian. Ya, Waduh. Jadi apa nih yang membuat Mas Brian penyebab yang membuat Mas Brian yang membuat Mas Brian kepikiran gitu apa nih yang membuat salah satu faktornya saja mungkin boleh diceritain. ya mungkin waktu kuliah offline itu kan saya aktif di organisasi, terus apa awalnya emang banyak teman waktu kuliah offline itu, jadi banyak kegiatan juga gitu kan. Nah, tapi kok waktu kuliah online ini teman-teman saya itu pada ngilang semua kayak gitu. Nah, terus yang buat saya insecure itu apa ya? Kenapa sih kok mereka kayak gitu nggak mau temenan kayak gitu? Padahal ya waktu offline aja mereka banyak yang mau temenan sama saya kayak gitu. Jadi yang membuat Mas Brian itu kepikiran itu mungkin nggak menyangka aja ya kenapa mereka teman-teman Mas Brian itu memiliki sifat seperti itu sehingga membuat Mas Brian Iya. jadi ngerasa aku ini sebenarnya kurangnya di mana sih padahal aku sudah baik nih sama mereka gitu ya tapi mereka datang pada Iya. saat pada saat mereka ada butuhnya doang ada maunya doang dengan saya gitu mungkin ya Mas Brian. Eh, Iya. terus dari apa nih ya dari Mas Brian kan sudah tahu nih eh, Mas Brian itu kenapa, apa yang Mas Brian itu rasakan seperti apa. Jadi terus Mas Brian juga udah paham teman-teman Mas Brian itu seperti apa gitu. Mungkin Mas Brian ada dong cara yang Mas Brian lakuin untuk uh, supaya keluar dari masalah itu kayak menenangkan diri mungkin dengan hal-hal lain mungkin ada yang Mas Brian lakuin? Ya apa ya, karena saya kan agamanya Katolik kan Kak. Nah, Iya. terus eh, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, setiap kali saya apa sedang gelisah kayak gitu, terus saya butuh mencari ketenangan, saya pergi pergi ke itu Kak, ke apa, ke ganjuran untuk menenangkan diri kayak gitu. Jadi dengan Mas Brian keluar dari masalah itu maksudnya untuk menghibur diri kali dengan cara curhat ya dengan Tuhan ya berdoa gitu Iya. melakukan meditasi dengan kata lain melakukan meditasi seperti itu ya Mas Brian. Mulia Iya. sekali ya Mas Brian hatinya ya begitu sih Mas kalau mungkin dari cara Mas Brian itu sudah baik dengan bukan tidak membalas dengan tidak membalas ke perbuatan mereka kepada Mas Brian tapi dengan cara mendoakan itu adalah keimanan seorang manusia yang diajarkan oleh Tuhan kita gitu ya Mas Brian dan cara itu menurut saya sudah cukup baik dan mungkin eh, ya gimana ya ada saatnya memang mungkin manusia itu tidak semua manusia itu sempurna seperti itu Mas Brian. Jadi kalau misalnya pun kita pasti ada kalanya kita itu ada rasa dongkol, nggak selamanya Mas Brian itu bisa sabar, nggak selamanya Mas Brian itu bisa selalu tahan ngerasain apa namanya menanggapi perbuatan mereka seperti itu. Jadi
cara Mas Brian untuk berusaha itu sudah baik, dan menurut saya tetaplah melakukan hal yang membuat Mas Brian itu positif, hal yang membuat Mas Brian itu bahagia, hal yang membuat Mas Brian itu selalu ngerasa seneng kayak gitu. Jadi menurut Mas Brian ini sudah tahu kan apa itu yang membuat Mas Brian kepikiran, yang membuat Mas Brian insecure, itu udah dijauhin aja, dibiarin aja selagi itu membuat hal negatif, membuat aura-aura negatif ke Mas Brian, mungkin itu dihilangin aja, dihiraukan saja gitu. Saya tahu Mas Brian itu udah mempunyai jalan pikir yang baik, ide-ide yang baik untuk Mas Brian sendiri. Jadi sudahlah, untuk orang-orang teman-teman seperti Mas Brian seperti itu tuh ya udah, selagi mereka mau mendekat ya sudah didekati, jangan sampai dijauhi. Selagi Mas Brian bisa membantu, bisa ya dibantu sebisanya seperti itu. Tetapi juga jangan sampai berlebihan Mas Briannya sehingga mereka seenaknya dengan Mas Brian seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin diceritain Mas Brian? Ya cuman mau itu sih Kak, tanya tips aja gimana sih caranya buat kita menjauhi teman-teman yang munafik kayak gitu. Dan secara nggak langsung teman-teman saya kan yang tadinya itu mau berteman sama saya, terus sekarang waktu kuliah online mereka asik dengan membantu. Nah itu kan berarti termasuk teman-teman munafik kan Kak. Nah itu gimana sih caranya buat kita bisa terhindar, atau mungkin seenggaknya kita nggak menemukan teman-teman yang munafik seperti itu sih Kak. Mungkin dari jawaban saya tadi udah saya jelaskan dengan cara seperti apa. Mas Brian juga sudah melakukan hal yang benar, seperti dengan mendoakan mereka. Mungkin dengan cara lain Mas Brian mungkin membatasi pertemanan dengan mereka. Mana teman yang mau berteman dengan saya, yang bisa memberikan feedback positif dengan saya, maka saya akan berteman dengan dia. Dan mana teman yang ingin memberikan negatif kepada saya, mungkin saya akan lebih tegas untuk menjauhi mereka seperti itu. Bukan karena Mas Brian egois, tetapi Mas Brian ingin menolong diri Mas Brian sendiri seperti itu. Mas Brian itu orang yang hebat, orang yang keren. Jadi nggak semuanya harus dipikirin, nggak semuanya harus dipikirin mengenai manusia ataupun mengenai teman-teman Mas Brian seperti itu, Mas Brian. Jadi kedepannya mungkin Mas Brian lebih ke coba ke diri sendiri dulu, memaafkan diri sendiri seperti itu. Mas Brian punya banyak teman, di dunia ini ada jutaan bahkan miliaran triliunan orang. Mas Brian nggak perlu hanya berteman dengan mereka saja. Di sini saya tidak melarang Mas Brian untuk tidak berteman dengan teman Mas Brian tersebut, tapi selagi dia memberikan feedback negatif kepada diri Mas Brian, boleh loh dicari teman yang lain yang bisa karena kita itu kan dalam hubungan pertemanan ada halnya timbal balik, hubungan timbal balik yang positif. Mas Brian memberikan hal positif kepada mereka dan mereka juga memberikan hal positif dengan Mas Brian seperti itu. Dan nggak selamanya hal negatif itu diberikan kepada Mas Brian, dan itu yang menyebabkan Mas Brian selalu kayak aku ini sebenarnya kurangnya apa sih seperti itu. Kok mereka bisa seperti itu gitu. Gitu ya Mas Brian, dengan cara lebih tegas lagi ke depannya seperti itu. Kita bisa menjadi orang baik, tetapi jangan terlalu baik sekali. Karena di dunia ini manusia tidak bisa dibaca pikirannya, Mas Brian. Seperti itu. Kita lebih pintar-pintar lagi memilih teman. Seperti itu ya, Mas Brian. Mungkin ada lagi yang yang pengen diceritakan lagi? Mungkin itu dulu sih Kak. Aduh, itu dulu ya. Jadi gimana nih Mas? Perasaan Mas Brian setelah melakukan konseling dengan saya? Ya cukup membuat suatu pandangan yang baru. Jadi maksudnya ya dengan adanya konseling ini
saya bisa lebih paham untuk bagaimana menanggapi teman-teman yang munafik di dunia perkuliahan, karena ya pada dasarnya cukup susah, terus terang aja untuk saya pribadi cukup susah untuk memilih-milih teman, karena saya mempunyai prinsip bahwa hidup itu cuma sekali, ya janganlah mencari musuh, melainkan mencari sahabat, mencari saudara yang suatu saat bisa membuat apa ya, membuat kita menjadi lebih bermanfaat gitu. Karena ya di agama saya di Katolik itu kan diajarkan cinta kasih kepada sesama. Jadi ya saya sebagai umat beriman, ya saya mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari, kayak gitu sih Kak. Bagus, keren ya Mas Brian sudah bisa menerima apapun yang sudah terjadi dalam dirinya gitu. Saya juga berharap dengan Mas Brian konseling dengan terbuka dengan saya juga berharap Mas Brian lebih plong lagi, lebih semangat lagi menjalani hidup dan tidak merasa insecure lagi dengan teman-teman Mas Brian yang lain seperti itu. Mungkin saya tutup ya konseling hari ini, sesi konseling hari ini. Mungkin jika Mas Brian memiliki keluhan yang lain atau hal yang pengen diceritain, bisa datang kembali menemui saya karena enggak semua orang itu bisa terbuka dengan orang-orang lain gitu. Jadi Mas Brian sudah memilih saya, berarti Mas Brian sudah percaya dengan saya untuk menceritakan segala cerita yang ingin diceritain. Seperti itu ya Mas Brian. Baik, saya tutup sesi konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Brian yang sudah terbuka dengan saya, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah sedia untuk menolong dirinya untuk keluar dari masalahnya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi Mas Brian. Semangat.